Ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan persekutukan Allah dengan apapun. Jangan persekutukan Allah dalam apapun, dengan apapun. Nah, mengapa ayat ini datang setelah ayat terkait dengan pertikaian rumah tangga? Nah, ini yang sering jadi. Ini kan ceritanya cerita orang suami istri. Itu tiba-tiba datang ayat yang memerintahkan beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Ada beberapa poin yang penting untuk kita faham. Yang pertama, bahwa berumah tangga itu bagian dari ibadah. Berumah tangga itu bagian dari ibadah. Dan ketenangan dalam rumah tangga merupakan penopang ibadah orang. Dan tidak sedikit kekisruan dalam rumah tangga mengganggu ibadah seseorang. Kemudian yang kedua, hubungan rumah tangga tidak patut mendorong orang untuk melupakan bahawa al-ma'bud yang disembah di dalam kehidupan kita ini adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau betul kita beribadah menyembah Allah, maka ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang mesti diberlakukan walaupun dalam ranah pribadi sekalipun. Ingat, syirik itu bukan hanya dalam makna menyembah selain Allah saja, tetapi menjadikan aturan selain Allah sebagai ukuran utama dengan meninggalkan aturan Allah itu bahagian dari syirik. Jadi itu yang harus kita hati-hati. Orang selama ini membatasi syirik ini kalau dia nyembah patung. Tidak. Menjadikan ada aturan lain, aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala, lebih berkuasa sehingga menyampingkan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak diamalkan aturan Allah. Apakah itu bagian dari kesyirikan? Iya. Karena orang tersebut telah menempatkan yang mengaturnya itu bukanlah Allah semata-mata. Ini makna la ilaha illallah itu. Ketika kita katakan Allah satu-satunya ilah, berarti kita telah bersaksi bahawa hanya Allah lah yang berhak untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti. Karena itu segala aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengiringkan ayat urusan rumah tangga, masalah pernikahan dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ini sebenarnya peringatan kepada kita semua. Banyak di dalam kehidupan ini karena memperturutkan kecenderungan masing-masing, kita lupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah mempersekutukan Allah dalam tasyri', dalam penetapan hukum. Apa contoh? Lihatlah sekarang. Ada orang yang sudah jatuh talak tapi tidak mengakuinya. Ada orang yang telah talak 3, mencari-cari baan ke dia puih cik supaya dia nak balik aja. Nah, ada orang yang telah
terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat, tapi dia abaikan. Perhatikan apa banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pengajian kita. Boleh seorang laki-laki menikahkan anaknya secara biologis, tapi sebenarnya nyola dulu bajak pada Jawi. Nah, ketika dikatakan tidak bisa dia jadi wali. Kenapa? Karena di dalam fatwa yang dipakai sekarang di negeri ini, bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Karena itu bapak biologisnya itu tidak termasuk min auliyaihi, tidak termasuk wali yang bisa mengakad nikahkan dia. Nah, tetapi coba perhatikan betapa banyak orang nananiangan yang segini. Yang tahu diam juga. Kenapa? Heboh lo orang, malu orang bukan. Demi malu disingkirkan ketentuan hukum syariat. Nah, apakah hal yang seperti ini termasuk kepada syirik? Iya, itu namanya syirik di dalam tasyri'. Padahal kita ketika mengatakan la ilaha illallah, apa maknanya ilah? Yang berhak meletakkan hukum, ketentuan-ketentuan syariat hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya siapa yang menghukum selain hukum Allah, apa kata Allah? Ulaika humuz zalimun. Dia zalim kepada orang. Kenapa? Dia ikat orang dengan ketentuan hukum yang tidak bersesuaian dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai ulaika humul kafirun. Itu maknanya bahwa syirik itu tidak terbatas hanya pada menyembah selain Allah dalam makna sujud dan sebagainya. Nah, tetapi kan kita sering karena mempertimbangkan A segan dengan B, terjadilah berbagai macam, berbagai cara. Hukum syarak kita kesampingkan. Sama dengan banyak orang bertanya di surau pengajian, 40 hari, 100 hari, berbagai cara untuk menghalalkannya. Padahal tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu hadis pun, kecuali yang suka membuat hadis-hadis palsu ya, hadis yang tidak beralasan. 1 hari berkumpul, 1000 hari berkumpul, setiap tahun berkumpul. Yang di belakangnya apa? Hanya sekadar mengumpulkan berbagai macam kepentingan dalam hal itu. Mana dalilnya? Tidak ada, memang tidak ada. Ini bukan perkara, tidak usah diseret-seret ke Wahabi, non-Wahabi. Tidak ada. Nah, kemudian didatangkan Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa bersedekah hari ke-7. Sedekah salah. Dan terjadi tidak hanya sedekah. Dan terjadi adalah membuat suatu kegiatan, meletakkan itu sebagai suatu tradisi, berarti kita telah mensyariatkannya di tengah orang banyak. Nah, ini yang tidak bisa diterima. Tetapi kan kalau ada orang yang berfatwa seperti itu, langsung saja tu dicap tu Wahabi itu yo. Ini main Wahabi-Wahabian apa? Coba perhatikan. Bagi siapa saja yang jujur melihat secara keilmuan akan mengatakan tak bersuah dalil. Masalah itu kan masalah muncul zaman kini. Di zaman Nabi lah ada orang meninggal. Oh kan ini wali-wali saleh. Siapa lebih walinya daripada para sahabat yang gugur syahid? Dan adakah Nabi berkumpul setiap 1 tahun, berkumpul rame-rame di sekitar kuburnya, melakukan berbagai macam kegiatan dengan tahlil dan sebagainya? Nah, diambillah sedikit ada dalil menyinggung seketik. Nabi pernah berziarah ke makam syuhada Uhud setiap awal tahun. Nah, itu salah jadi alasan. Memang Nabi membuat serupa awak buat itu di situ tu. Ini tidak ada. Tetapi dipaksakan dalil itu. Seolah-olah inilah. Nah, ketika ada yang mengatakan tidak usahlah dilakukan itu, langsung saja. Nah, jadi apa yang paling berat hari ini? Sebenarnya yang paling berat itu bukan syirik dalam perkara ibadah yang terlihat orang sujud kepada berhala, orang sujud kepada binatang, kepada pohon kayu, tapi adalah syirik di dalam tasyri'.
orang merasa punya kewenangan untuk apa? Untuk membuat syariat sendiri di dalam berbagai lapangan kehidupan, termasuk juga di dalam rumah tangga. Sering ada yang sekarang dilematis terus, berulang kali. Sebenarnya sering mengingatkan orang-orang yang mengambil kebijakan di negeri ini. Coba, isbat nikah bisa terjadi. Jadi kalau ada orang telah melakukan pernikahan di luar pengadilan, tapi dengan persyaratan yang lengkap, ada peluang untuk dia isbatkan nikahnya. Kenapa isbat talak tidak? Lah talak orang tiga di luar. Itu di bawah pengadilan. Ndak, talak pak ndak ada kau ciek saja. Apa ndak dilema ni masyarakat? Cek pengadilan talaknya baru ciek karena talak nan sah itu harus dilakukan, dijatuhkan di hadapan hakim. Tetapi menurut syariat talaknya sudah 3. Orang ku nempus siang dia jadinya tu. Cek pengadilan ciek tu bisa juga balik tu. Nyoko lama ko lah 3 ko berzina sudah itu nah. Alah pusing seorang sini. Dah berapa kali kita katakan kalau seandainya mengisbatkan nikah bisa, apa alasannya mengisbatkan talak tidak bisa? Kalau perlu letakkan saksi. Sehingga umat tidak berada di dalam kebingungan. Semenjak kapan talak itu bisa diambil alih oleh negara? Itu konsepnya. Negara cuma menjaga talak itu jangan jatuh ke dalam kezaliman. Jangan jatuh di luar ketentuan syarak. Kalau diambil talak itu oleh negara, kok nyuantan dek laki-laki kok bini ke negara, dia makan leleh sadonyo, kan ngelihat namanya talak. Jadi talak itu adalah hak. Hak dari suami. Tidak bisa diambil. Umar bin Al-Khattab kasusnya, dia tidak suka dengan menantu perempuannya. Ada beberapa kisah, diantaranya ada yang mengatakan bahawa menantunya itulah taruddu yadalamis, tak melunak tangan orang dan mengakoknya, artinya gak pemurah, mudah saja digemai orang ke orang. Umar tidak suka, atau ada alasan lain, wallahu a'lam. Bisakah Umar sebagai Amirul Mukminin memisahkan begitu saja anaknya dengan menantunya? Tidak. Tetap saja dia suruh anaknya, talak istrimu. Talak istrimu. Begitu juga Abu Bakar pernah. Anak dia kemudian dia tidak sukai menantu karena alasannya. Akhirnya disuruh talak. Bisakah dia mengambil hak talak dari anaknya walaupun dia penguasa dan bapaknya? Tidak bisa. Itu hak suami. Nah, sekarang yang aneh negara mengambil hak talak dari laki-laki. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa syirik itu hanya berada di ranah ibadah mahdah. Tidak. Di dalam perkara penetapan hukum terjadi syirik. Ketika apa? Ketika orang tidak mempedomani syariat sebagai ketentuan hukum. Berarti dia persekutukan Allah yang berhak meletakkan ketentuan hukum satu-satunya. Ia yang berhak meletakkan hukum untuk hambanya. Datanglah makhluk yang merasa lebih santiang dan berhak tidak setuju dengan hukum Allah. Jadi nyobawanya Allah ke dalam apa? Ke dalam sidang namanya tu. Yang setuju atau tidak setuju. Semestinya seorang yang beriman ketika diletakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apa mestinya? Tidak ada lagi khiyarah, tidak boleh ada pilihan bagi hamba. Kan begitu di dalam Al-Qur'anul Karim. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ. Artinya tidak punya pilihan. Kalau betul mukmin,
Dalam surat Al-Ahzab ayat 36 itu, yang kan, tidak ada sepatutnya, tidak ada hak bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, qada, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka memiliki hak pilih, min amrihim, terkait dengan perkara mereka. Jadi kalau sudah ada hukum, kemudian muncul perkara kita, masalah yang kita hadapi itu ada di dalam keputusan Allah, tidak ada lagi pilihan. Tundukkan diri. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna. Itu dahulu orang Yahudi yang begitu. Yo, kami dengar tapi kami tidak patuh. Kalau mukmin tidak, sami'na wa ata'na. Ingat kan akhir-akhir surah Al-Baqarah ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kan dalam sababun nuzul ayat-ayat itu, para sahabat datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, selama iko anan diturunkan Allah, perintah kami kakok, larangan kami tinggalkan, tapi tiba ayat nanci aku barik bana teraso. Waktu itu, dengar kalau bunyi ayat itu, in tubudu ma fi anfusikum, jika engkau lahirkan apa yang ada di dalam dirimu, dalam hatimu, dalam dirimu, au tukhfu, atau engkau sembunyikan saja, yuhasibukum bihillah, kamu akan dihisap. Itu nama membuat barik. Ya Rasulullah, kalau keraju awak akan dihisap, kecik awak nak dihisap, mungkin tu bisalah kami. Tapi kalau nanti simpan dalam dadu kena hisap, jua baralah kabariknya tu. Datang sahabat. Karena mereka, setiap ayat turun itu bagi mereka itu harus dijalankan. Tak semua jawab kau di tengah awak kini turun mungkin cuek-cuek saja. Sampai tak jauh di jalanan. Kalau sahabat jadi beban. Datang mereka kepada Rasul. Ini berat ya Rasul. Tapi apa kata Nabi? Apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel, sami'na wa asayna, kami dengar kemudian kami tidak patuh? Dikatakanlah sami'na wa ata'na, dan ucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil alaina. Ayat turun setelah itu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Kemudian la yukallifullahu nafsan. Berarti adakah pilihan ketika keputusan Allah? Tidak ada. Kalau kita beri ruang untuk setuju tidak setuju dengan qada Allah, berarti kita telah mempersekutukan Allah di dalam apa? Di dalam tasyri'. Apakah Allah mengizinkan? Apakah Allah mengizinkan ada selain Dia yang membuat syariat untuk hambanya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada Allah mengizinkan kepada siapapun untuk membuat syariat. Jadi terus sekarang kita membuat hukum-hukum, aturan ini, aturan itu. Para ulama katakan hukum-hukum yang kita buat itu harus merujuk kepada syariat Allah dalam batas kewenangan kita. Itu yang dibolehkan. Tapi kalau mereka membuat syariat tidak bersesuaian dengan apa yang telah diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah mempersekutukan Allah. Di mana dasarnya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu, syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan untuk mereka
agama ini, malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mengizinkan orang membuat syariat kalau itu bertentangan dengan din, dengan agama. Itu firman Allah ayat 21 dalam surah Asy-Syura. Lam ya'zan. Nah, jadi dengan demikian pertanyaan tadi bisa kita jawab, bagaimana? Kenapa setelah ayat terkait dengan urusan rumah tangga kemudian datang wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah, menyembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Apa hubungannya syirik dengan urusan rumah tangga, pertikaian rumah tangga dan macam-macam? Ternyata ada hubungan yang erat. Kemudian baru selanjutnya wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat ihsanlah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengiringkan ibadah dengan tauhid, setelah itu diiringi dengan ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua? Nah, ini para ulama mengatakan di dalam menafsirkan hal ini menunjukkan maqam al-ihsan bil walidain atau birrul walidain, kedudukan dari berbuat baik kepada orang tua itu datang setelah perkara iman, datang setelah perkara iman. Di dalam ayat lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan. Di dalamnya ada perintah, keputusan dan tak bisa dialih lain, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu menyembah melainkan hanya Ia saja. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat ihsanlah. Ihsan kepada kedua orang tua bukan hanya sebatas suatu perintah, tetapi semestinya itu menjadi kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena ihsan kepada orang tua itu bahagian dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar dia sebagai hamba Allah, maka dia tidak akan menghindar dari berbuat ihsan kepada orang. Dan berbuat ihsan kepada orang tua ada hubungan erat dengan iman seseorang. Iya. Kenapa? Karena keberadaan dia di muka bumi ini. Ada orang yang bertanya, tanyaannya agak aneh begini, apakah ambo harus berbuat baik aja? Jawab Pak ambo. Apa itu? Ambo umur 6 bulan dalam kandungan ditinggal ya Pak ambo. Amak ambo merasai. Dia nalai. Jangan kan berlanjut ke dia gianya. Sampai kini tak tentu dia mau bantu aja. Pernah orang datang bertanya. Dia katakan, apa yang disuruhkan Allah kepadamu? Berbuat ihsan? Iya. Apa yang disuruh oleh Allah kepada orang tua? Memberi nafkah. Masing-masing kan akan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bebannya. Nah, kalau kamu tidak berbuat ihsan kepada orang tuamu, kamu berarti tidak menjalankan tugas Allah yang dibebankan Allah kepadamu. Sudah orang tuamu tidak menjalankan tugasnya, kenapa kamu ikut-ikutan pula untuk tidak menjalankan tugasmu? Ya sudah, orang tuamu mungkin bersalah, tidak menjalankan tugasnya. Alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kan begitu? Dia yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu sebagai anak, kamu juga akan bertanggung jawab
atas beban yang dibebankan oleh Allah kepadamu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setidaknya kalau toh kamu tidak mendapatkan dari orang tuamu berbagai macam yang kamu butuh, syukurilah kamu seperti ini. Sababul wujud az-zahiri, sabab adanya engkau secara lahir, yang sekarang kamu nikmati kehidupanmu dengan keberhasilan dan kesuksesan. Siapa penyebab hadir kamu itu? Yonya ndak magi makan, ya terserah lah. Sabab hadir awak tu siapa? Secara lahir Allah yang menciptakan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua sabab wujud hadirnya manusia di muka bumi. Itu semungkin sudah menjadi alasan untuk kamu berbuat ihsan. Jadi karena itu, ihsan adakah hubungannya dengan Khalik? Iya. Adakah hubungannya dengan ibadah? Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan ini dalam seluruh hal. Kenapa? Karena tugas hamba kita ini di muka bumi, tugas utamanya kan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ihsan bahagian dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.